Ciao, welcome back to my channel. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan lanjut untuk ngebahas buku Journey to the City of Prosperity. Kali ini kita akan bahas hukum ke-10 sekaligus kita akan closing bagian kedua dan sekaligus kita akan closing bagian ketiga dari buku ini. Yang berarti buku The Journey to the City of Prosperity udah kita bahas bersama. Well, untuk video-video yang sebelumnya, untuk hukum-hukum yang sebelumnya boleh teman-teman cek di kanal YouTube saya. Langsung aja kita ke hukum yang ke-10. Hukum yang ke-10 dia berbicara tentang hukum tentang perubahan. Well, di ending dari hukum ini Chininchu berbicara mengenai perubahan. Dia mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak menyukai yang namanya perubahan. Kenapa bisa seperti itu? Chininchu mengatakan bahwa karena orang kebanyakan tidak yakin apa sebenarnya yang akan dibawa oleh perubahan ini, which actually is gonna be brought by the sort of changes. Karena sesuatu perubahan terkadang bersifat tidak pasti. Apakah perubahan ini akan menghilangkan apa yang sudah menjadi sesuatu yang dinikmati oleh seseorang atau malah akan menambah kenikmatan itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar dan kebanyakan orang tidak mau mengambil resiko kehilangan kenikmatan yang udah dia alami hari ini dengan suatu ketidakpastian. Oleh karena itu, kebanyakan orang menolak yang namanya perubahan. Nah, di samping itu, Chininchu juga berbicara bahwa yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik, yang namanya suatu perubahan yang kita ambil untuk menciptakan apapun itu yang kita inginkan untuk achieve our goal, itu adalah suatu perubahan, suatu pekerjaan yang bersifat jangka panjang, dalam artian bahwa kita nggak akan bisa ngelihat hasilnya itu langsung dalam sehari atau 2 hari. That's why it takes perseverance, butuh yang namanya ketekunannya untuk kita terus mengupayakan perubahan-perubahan yang memberdayakan ke arah dimana kita ingin capai atau ke saat kita mencapai tujuan-tujuan kita. Karena mungkin akan kecewa, mungkin akan sedih once in a while karena kita belum begitu melihat apa hasil dari yang udah kita lakukan untuk beberapa saat, but it will be paid off. Itu adalah sesuatu yang bersifat jangka panjang. Begitu kata Chinincho. Well, di sini Chinincho juga mengatakan bahwa kita harus menghormati yang namanya perubahan. Kenapa kita harus menghormati dengan yang namanya perubahan? Banyak sekali pengalaman di sekitar kita, orang-orang yang mungkin saja dipecat, orang-orang yang dipindahkan ke tempat lain dari pekerjaan yang sebelumnya, atau orang-orang yang harus mengalami sesuatu yang sangat signifikan ya. Mungkin kehilangan orang tercinta atau mengalami bencana alam ini dan itu. Kita bisa melihat bahwa ternyata banyak sekali yang hal-hal baik yang dibawa oleh perubahan itu. Jadi kenapa kita harus menghormati yang namanya perubahan? Karena perubahan juga memungkinkan membawa yang namanya opportunity baru dalam kehidupan kita. Oke. Chininchu mengatakan juga bahwa suatu perubahan yang besar kita harus capai dengan little steps. Teman-teman bisa refer ke buku Atomic Habits, di situ cukup menjawab atau cukup menjelaskan apa yang kurang lebih disampaikan Chininchu di sini, bahwa perubahan yang ke arah sesuatu yang besar, sesuatu yang bersifat jangka panjang perlu dilakukan dengan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari menuju ke tujuan kita itu. Well, Chininchu juga mengingatkan kita bahwa there is no such eternal thing in this earth. Jadi nggak ada yang namanya sesuatu yang bersifat abadi di dunia ini. Yang abadi hanya perubahan itu sendiri. Perubahan akan ada, akan datang, akan terjadi, whether you like it or not, whether you accept it or not, atau whether you want it or not. Perubahan is there and it always happen. Jadi kita harus menghormati perubahan. There might be opportunities, dan kita harus menerima perubahan, dan kita harus go with that. We create new opportunities. Kita menyesuaikan, karena sini Chininchu mengatakan bahwa sebenarnya perubahan itu sesuatu yang bersifat hukum alam, dan kalau misalnya hukum alam itu dilanggar maka kita akan musnah. Well, closing dari hukum ke-10, Chininchu mengatakan bahwa salahkan diri Anda, salahkan saya, diri sendiri jika misalnya kita menghadapi yang namanya kegagalan, kita mengalami yang namanya kepedihan dalam hidup. Kita nggak boleh yang namanya ini karena dia, itu karena sini.
Because at the end of the day kita yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakuin, apa yang kita putusin. Even mungkin dalam pengambilan keputusan itu atau dalam memutuskan untuk melakukan ini dan itu, kita dapat masukan dari orang, kita dapat consideration dari orang, but at the end of the day kita harus ingat bahwa kita sendiri yang memutuskan. So take responsible for whatever the cost of what you have decided anyway. Well, itu untuk hukum ke-10. Nah, hukum ke-10 ini masuk dalam bagian kedua dari buku Cheng Chu, The Journey to the City of Prosperity. Selanjutnya saya akan cover sedikit bagian ketiga, closing dari buku ini. Intinya dia mengatakan bahwa setelah kita mempelajari ke-10 hukum ini, hukum tentang menghormati kemakmuran, hukum tentang menghormati milik duniawi, well, segala sesuatu yang bersifat material or non-material, terus hukum tentang menghormati realitas material, realitas non-material, hukum tentang hakikat uang yang menyenangkan, bahwa uang itu sebenarnya bersifat neutral, karena di dalam suatu kemiskinan itu nggak pernah ada yang namanya kebahagiaan, ataupun dalam suatu keberlimpahan akan uang itu juga sebenarnya nggak ada yang namanya suatu kebahagiaan atau suatu kejahatan. Hal seperti itu, karena sebenarnya yang kita inginkan adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu didapat dari nilai atau apa yang bisa dibeli dengan uang itu sendiri. Dan kita juga belajar hukum kelima adalah hukum tentang pemeliharaan, bahwa whatever we have today kita harus maintain dan kita harus berkontribusi dengan apa yang kita punya hari ini untuk membantu orang lain. Lalu selanjutnya juga dia mengatakan bahwa hukum tentang mimpi, gimana kita menghargai visi kita, mimpi kita, dan berusaha setiap hari untuk mewujudkan mimpi kita. Terus hukum tentang kesendirian, keharmonisan, dan hukum tentang memberi. Kemudian hukum yang kita bicara hari ini adalah hukum tentang perubahan. Well, for all the 10 laws. Jadi bagian ketiga Cheng Chu tutup dengan mengatakan kita bertindak, we take action, karena bertindak untuk melakukan 10 hukum itu. Cheng Chu mengatakan juga bahwa kita buat Tuhan berhutang padanya dengan menghormati realitas fisik maupun non fisik. Dengan begitu kita akan mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Oke, itu closing untuk buku Journey to the City of Prosperity. Untuk hukum-hukum sebelumnya bisa cek lagi ke kanal YouTube saya. Sekian untuk kali ini. Tachen.